Halo semua, gimana kabar hari ini? Gua harap selalu sehat ya. But anyway, welcome back to this channel with the new episode. So, di episode kali ini, gua mau ngebahas requestan dari abang ini. Beliau minta untuk ngebahas Catcoin. Gua pikir, why not? Let's do this then. Sebelum gua mulai pembahasan intinya, selalu gua menekankan dari awal bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Video ini hanya untuk sharing informasi aja. Dan jujur, gue juga bukan holder dari Catcoin ini. Gue akan mencoba membahas secara cepat aja, nggak terlalu berlama-lama ngebahas sisi fundamental dari koin ini. Dan kita akan lihat apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Buat kalian, gue selalu sarankan bahwa tetap Dior ya. Do your own research, karena Dior itu penting. Gue ngebahas koin ini sama sekali tidak ada maksud untuk mungkin mengajak kalian untuk membeli ataupun mungkin menjual suatu aset kripto, khususnya Catcoin. Kita mulai dulu dengan melihat websitenya, atau bisa kita bilang kita kenalan dulu dengan Catcoin. Di sini tertulis Catcoin, World's Best Community Driven Coin, dan terlihat di sini adalah produk yang nantinya menjadi unggulan dari Catcoin, yaitu Catcoin Swap, yang kemungkinan nanti tampilannya akan seperti ini sekilas. Selain itu pula, di sini kita bisa terhubung dengan akun-akun sosial media dari Catcoin, dari YouTube, Telegram, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan di sini pun juga kita bisa ngecek smart contract-nya. Kalau kita klik di sini nanti kita diarahkan ke basis scan. Ini adalah total supply dari Catcoin sampai pada saat video ini dibikin, holdernya mencapai 44.026 holders. Kita lanjut ke about Catcoin. Di sini dikatakan Catcoin diluncurkan pada 26 November tahun 2021 oleh Miyaoshi Nakamoto atau kucing Satoshi Nakamoto sebagai proyek yang dipengaruhi komunitas dengan tujuan besar tetapi sedikit dana. Renounced by Miyaoshi shortly after launch. Artinya smart contract-nya udah di-renounce ya. Dan Catcoin sekarang sepenuhnya dimiliki dan dijalankan oleh komunitasnya yang luar biasa. Ini adalah tokenomics-nya. Di sini terlihat renounced ownership dan locked liquidity. Kemudian, why Catcoin? Ada 3 hal yang dituliskan di sini. Pertama, reflections to holders. Kemudian, commodity driven. Dan yang terakhir adalah 100% safe. Ini karena merujuk ke renounceship dan locked liquidity. Makanya dikatakan di situ 100% safe. Setelah itu, we are audited by Certic, tapi kalau kita lihat di sini dan gue juga udah ngecek ke certic.io, memang belum selesai. Ini baru 99%. Artinya mungkin sebentar lagi selesai. Kemudian we are listed on atau Catcoin ini di list di mana saja. Ada PancakeSwap, ada MEXC Global, kemudian ada BKEX, CoinTiger, Asbit, Lbank, dan lain-lain. Ada how to buy Catcoin di PancakeSwap. Di sini juga kita bisa lihat Catcoin NFTs. Dan ini adalah Catcoin roadmap. Total ada 6 fase di roadmap ini. Fase pertama kita bisa lihat ini sudah dicentang semua. Fase pertama yaitu birth atau kelahiran. Fase kedua crawl atau merangkak. Ini pun juga udah selesai semua. Fase ketiga berjalan. Sebagian besar udah selesai semua ya. Fase keempat ini baru satu yang dicentang yaitu 25.000 holders. Dan fase keempat adalah run. Untuk fase kelima atau melompat ini belum ada yang selesai ya. Kemudian di fase keenam, menurut gue ini adalah fase puncaknya atau banyak hal-hal penting di situ, to the moon. Karena di sini kita bisa lihat the launch of Catcoin Swap, the launch of Catcoin Combat Crypto Game, first teaser of Catcoin Metaverse Multiplayer, dan baru nanti akan ada preparation of new roadmap. Kemudian the team. Untuk tim dari Catcoin melihat dari adanya foto, kemudian nama siapa-siapa yang menjadi timnya, berarti ini adalah docs team ya, atau kita bisa lihat siapa-siapa di belakang layar istilahnya seperti itu. Dan pun juga dijelaskan secara singkat siapa sih ini masing-masing dari orang tersebut. Kalian bisa baca-baca sendiri tentunya ya. Dan ini adalah page terakhir di website resminya. Untuk pembahasan ini, gue nggak ngecek secara detail mengenai smart contract-nya. Memang di situ dikatakan sudah di-renounce atau liquidity lock. Namun menurut gue untuk kali ini nggak perlu dicek karena Catcoin versi 2 akan segera datang. Dalam artian bahwa sekarang sedang dilakukan proses migrasi. Artinya kemungkinan besar nanti smart contract-nya akan berubah. Jadi wasting of time dong kalau misalkan kita sekarang ngecek secara detail, lama, dan pada akhirnya nanti berubah gitu loh. Gue lihatkan secara sekilas saja. Memang kalau kita cek smart contract yang lama atau yang versi 1 di token sniffer, ini mendapatkan skor 100.
Tentunya, semua kriteria yang ada di token sniffer dicentang semua, dari swap analysis, contract analysis, holder analysis, dan liquidity analysis. Semuanya lolos semua. Makanya ini mendapatkan skor 100. Dan apakah smart contract yang versi 2 nanti akan di renounce atau tidak? Belum tentu juga gitu loh. Jadi nanti kita akan ngecek lagi kalau misalkan migrasinya udah selesai, smart contract-nya udah ada, nanti kita cek lagi ya. Kemudian, ini untuk para holder dari Catcoin terkait dengan migrasinya nanti. Ini adalah cuitan di tanggal 19 April. Please be careful cats. Oke, jadi untuk holdernya dipanggil cats ya. There are a lot of scammers in our replies. Ada banyak scammer di balasan kami karena biasanya sudah lumrah lah kalau misalkan nge-tweet ada yang nanya, kemudian yang balas itu biasanya para scammers. Itu harus hati-hati gitu loh maksudnya. The V1 to V2 airdrop will happen automatically. You don't have to do anything. The Catcoin team will never reach out to you in DM. We do not have any Catcoin customer support account on Twitter or Telegram. Dan yang menarik di sini adalah kalau berdasarkan dari statement ini, the V1 to V2 airdrop will happen automatically and you don't have to do anything. Artinya para holdernya itu nggak perlu ngapa-ngapain di migrasi ini gitu loh. Dan ini pun juga nggak di-mention, entah itu centralized exchange, entah itu decentralized exchange, nggak ada mention seperti itu. Jadi bisa gua asumsikan kalian yang punya Catcoin di personal wallet atau di centralized exchange nggak perlu ngapa-ngapain untuk sampai waktu sekarang loh ya. Nggak tahu kalau nanti. Kalau dengan melihat statement ini berarti nggak perlu ngapa-ngapain. Artinya, well, ini sangat mudah migrasinya. Kemudian, yang nggak kalah pentingnya juga, ini adalah cuitan di tanggal 19 April juga. Di sini dikatakan, Catcoin version 2. Please make sure you read the detailed document below. All you need to know is below. Untuk kalian para holdernya, please baca yang ada di sini baik-baik. Dipahami, diresapi, biar nggak ada yang kelewat gitu loh maksudnya. Para holdernya perlu tahu proses migrasinya nanti seperti apa. Kalau toh seperti yang tadi dikatakan di statement yang tadi, nggak perlu ngapa-ngapain, entah di decentralized exchange atau centralized exchange, ya itu lebih bagus gitu loh. Nah, ini adalah artikel yang tadi dimaksudkan. Ada banyak hal yang ditulis di sini karena sekitar 6-7 halaman. Tentunya gua nggak akan ngebahas secara keseluruhan. Gua akan ambil poin-poin yang memang penting. Oke ya. Catcoin version 2 migrations, a look ahead. Dikatakan di situ ada banyak alasan mengapa berita paling bullish yang pernah kami umumkan di Catcoin yang akan menyelesaikan masalah kami yang paling nyata dengan cara yang efisien dan lancar. Kita lanjut. Why we are doing this, atau kenapa kita melakukan ini? Di situ dikatakan ada dua alasan. Alasan pertama yaitu liquidity, alasan kedua yaitu marketing funds. Tentunya kalian bisa baca sendiri ya karena terlalu banyak. Untuk selanjutnya, what will be different on the version 2 contract? Nantinya untuk V2 buying tax-nya itu 5%, terbagi menjadi ini, 2% reflections, 2% marketing wallet, 1% auto liquidity. Kemudian sell tax-nya adalah 7%, dan itu terbagi menjadi gini ya, 2% reflections, 2% marketing wallet, 1% auto liquidity, 1% operation tax, 1% auto buyback and burn. Pun juga ada importer notes. Di situ dijelaskan reflections, marketing wallet dan sebagainya. Dan selanjutnya ada juga FAQ atau frequently asked questions. Total ada 17 pertanyaan. Gua bahas pertanyaan yang penting aja lah ya. Pertanyaan nomor 8. Ini juga sempat tadi gua mention. Will we be renouncing the new contract? And if so, on what date? Apakah kontrak versi 2-nya nanti akan di-renounce kayak versi yang pertamanya atau tidak? Kalaupun iya, kapan? Jadi udah jelas di sini dijawab no atau nantinya tidak akan di-renounce. Nanti kontrak versi keduanya tidak akan di-renounce karena kami perlu mempertahankan kemampuan kami untuk mengakses fitur inti. Contohnya termasuk kemampuan untuk memasukkan dompet pertukaran Tier 1, kemampuan untuk mengurangi pajak pembelian atau acara khusus, kemampuan untuk mengintegrasikan fungsi DAO dan bridge ke dalam kontrak, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 11. Can I lose all of my investment? Jawabannya enggak, selama Anda tidak menjualnya. Dan pertanyaan selanjutnya, am I free to sell before the migrations if I choose to? Atau kalau misalkan saya jual sebelum migrasi gimana? Dan jawabannya adalah of course, but we warned before to receive version 2 tokens. Artinya diperingatkan sebelum menerima version 2. Karena untuk waktu sekarang migrasinya sedang in progress. Pertanyaan nomor 14. When will the migration take place? Atau kapan migrasinya akan dijalankan? Migrasi
dan snapshot atau airdrop akan dilakukan segera setelah EMA hari Senin depan berarti. Kami tidak memberikan waktu dan tanggal yang tepat untuk mencegah bot dan aktor jahat membuat konten palsu. Untuk detailnya nanti akan dipin di obrolan utama ya tentunya. Kemudian di pertanyaan nomor 15, what will happen with exchanges we are already on? Kami telah memulai proses menghubungi platform exchange dan bekerja sama dengan mereka untuk proses migrasi. Anda tidak perlu panik menjual atau menarik token Anda dari bursa saat ini. Setiap pertukaran akan menjeda perdagangan dan token akan dikirimkan ke dompet Anda di sana sehingga Anda dapat berdagang lagi setelah mereka mengaktifkan kembali perdagangan dan sebagainya. Memang kalau kita lihat ke katakanlah misalkan coin market cap, untuk chartnya ini memang terlihat sangat-sangat anjlok secara signifikan. Ini pun juga banyak orang bertanya-tanya kenapa ini, apakah rug pull dan sebagainya atau apa gitu loh. Tapi kalau misalkan ini dalam fase migrasi, ya make sense. Karena tentunya liquidity dari versi 1 akan dipindahkan ke versi kedua, seperti itu. Dan pun juga kalau gue cek di L-Bank, sepertinya pun Catcoin sedang di-freeze. Artinya memang nggak bisa diperdagangkan. Bisa diasumsikan proses migrasi sedang dijalankan. Jadi saran gue untuk para holdernya, benar-benar dimonitor sekarang. Karena proses migrasi bisa dikatakan krusial ya. Tetap harus pantau, entah Twitternya, entah Telegramnya. Kalau misalkan ada pembaharuan informasi biar cepat. Biar kita cepat mengambil langkahnya gitu loh. Jangan sampai ada hal baru yang mungkin di situ harus ada action dari para holdernya, tapi karena kalian nggak tahu, nggak memantau, artinya nanti kalian akan melewatkan gitu loh. Jadi harus tetap dipantau, saran gua ya, sekali lagi. Oke lah teman-teman, untuk pembahasan Catcoin kali ini, gua rasa cukup sekian. Nanti gua akan update lagi kalau misalkan ada pembaruan informasi, oke? Dan gue tentunya juga akan melihat responnya nanti, karena gue juga nggak tahu apakah holder dari Catcoin ini banyak atau enggak. Kalau misalkan banyak yang berkomentar, ya nanti kedepannya akan gue sering bahas. Jadi para Catcoin holder, kalian bisa komen di bawah ya. Sekali lagi gue ingatkan untuk teman-teman semua bahwa bermain coin micin itu sangat-sangat beresiko. Gue sarankan untuk tetap bijak dalam bertrading, tetap pakai uang dingin biar kalau misalkan ada apa-apa kalian nggak stres, nggak galau kayak gitu loh maksudnya. Oke lah, mungkin dari gua cukup sekian. Thank you yang udah nonton. Thank you yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Really appreciate you guys. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.